Puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh saat yang indah kalau hari ini kita bisa kembali bersekutu menghadap Tuhan. Kita menikmati segala kebaikan Tuhan, kita menikmati anugerah yang indah yang Tuhan berikan untuk kita anak-anaknya. Hari ini kita datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita datang membawa semua kerinduan kita. Hari ini kita datang membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk memberikan apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kebaikan yang kami terima Tuhan. Kami bersyukur buat setiap nafas yang masih kami bisa dapatkan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke rumahmu, kami datang untuk menyembahmu, meninggikan namamu Tuhan. Kami rindu hadiratmu, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang akan kami terima dari Engkau. Kami percaya akan ada kemenangan yang kami terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Lagi dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang selamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari kita bawa ucapan syukur kita.
Kita sadari segala kemurahan Tuhan yang sudah Dia berikan untuk kita. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang memulihkan kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita dari sakit-sakit kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya Yesus. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Apa yang kami punya itu berasal dari-Mu Tuhan. Kami sudah menerima segala yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami bawa tubuh kami. Kami bawa segala yang baik yang kami terima dari Engkau. Dan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami, puji-pujian kami naikkan Tuhan. Kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah
sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus, segala pujian, segala syukur kita hanya bagi Dia. Amen. Yesus, Raja segala raja. Amin. Sudah siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Naikkan syukur kita, bawa ucapan syukur kita berikan kepada Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama bersorak ya. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Tangan-tangan yang bersuka cita, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya mau dengar suara-suara yang bersorak. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Jiwa kami bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, amin, haleluya. Soraklah,
Puji Tuhan. Glory bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya Dia memang yang pantas menerima ucapan syukur kita. Dan Dia Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Jangan pernah takut ya Bapak Ibu Saudara. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Ada Yesus, Dia menjamin hidup kalian, Dia menjamin hidup saya, Dia menjamin hidup kita semua. Yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan pembela kita. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dia Tuhan yang benar, Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah tinggalkan hidup kita sendirian. Haleluya. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Yesus, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory.
glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang setia. Dan kami juga tidak mau meninggalkan Engkau. Seumur hidup kami akan memegang hidup, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru dalam segala keadaan. Imani lagu ini. Waktu berlimpah maupun kurang, katakan hanya Engkau Yesus yang mempesona. Yesus yang mempesona. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan-Mu. Dia beri damai dan kesempatan baru. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus. Hanya Yesus, amin. Hanya Yesus, amin. Haleluya. Dia beri hidup, haleluya, kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kita mau terus nyanyikan komitmen kita ke hadapan Tuhan. Sekali Yesus, hanya Engkau selamanya, Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu banyak tantangan yang ada di depan kami. Banyak halangan, banyak masalah yang merintangi kehidupan kami. Tapi kami tahu Bapa, sebesar apapun tantangan itu akan kami lewati, akan kami hancurkan, akan kami kalahkan, karena kami punya Engkau. Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau jauh melebihi segala persoalan kami. Engkau jauh melebihi masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, terimalah persembahan puji-pujian kami. Dan sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami. Biarlah firman-Mu menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Dan membawa kami kepada kebenaran. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami, telinga-telinga kami Tuhan, Engkau urapi sehingga kami punya telinga yang baik untuk mendengar dan hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita dalam ibadah pertama pagi ini. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia yang sudah mati bagi dosa kita, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang terus mau menantikan kedatangannya. Tema khotbah pagi hari ini, Minggu 11 Februari 2024, bukan orang lain. Bukan orang lain. Apa maksudnya? Bukan orang lain. Bukan orang lain artinya bukan orang lain tapi diri kita. Bukan karena orang lain, tapi karena dirimu. Maksudnya diri kita sendiri yang memutuskan dan bukan orang lain. Apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi dan putuskan, itu adalah keputusanmu. Tentu melalui pertimbangan. Karena itu pertimbanganmu dan bukan pertimbangan orang lain. Maka bukan orang lain, tapi karena dirimu.
Mari kita melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat yang pertama, dalam 1 Samuel 25 ayat 7 tentang seorang yang bernama Nabal. Dalam 1 Samuel 25 ayat 8 berkata demikian. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Dalam kisah ini, Daud dalam perjalanannya bersama anak buahnya kekurangan pangan, kekurangan sesuatu. Maka Daud mengutus 10 utusan untuk datang kepada Nabal, seorang yang bernama Nabal, untuk minta pertolongan. Jadi Daud alami dalam perjalanan kesulitan. Lalu dia mengutus 10 utusan datang kepada Nabal, seorang yang kaya raya. Tapi Nabal berkata dalam 1 Samuel 25 ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Jadi di pemandangan Nabal berkata, siapa ini Daud? Siapa anak Isai? Kalau Nabal berkata siapa Daud, siapa anak Isai, Nabal berpura-pura tidak kenal Daud, raja. Kita bertanya, siapa yang berkata seperti Nabal? Nah, siapa yang Nabal kata-katai? Daud. Mengapa Nabal berkata seperti itu? Itu karena keputusan Nabal sendiri. Bukan keputusan orang lain. Bukan karena Daud minta sesuatu kepada Nabal, bukan. Nabal merendahkan Daud, memaki-maki Daud bukan karena Daud meminta sesuatu, lalu membuat dia memaki-maki Daud dan mengatakan tidak kenal Daud. Karena itulah pribadi Nabal sendiri. Sekali lagi, bukan karena Daud minta sesuatu. Jadi seseorang mau berkata apa, yaitu karena keputusan dia sendiri, bukan keputusan orang lain. Jangan salahkan orang lain dengan dalih karena orang itu yang menimbulkan persoalan atau masalah. Jangan kita menyalahkan orang lain karena orang lain yang menimbulkan masalah sama kita sehingga kita mengambil keputusan lalu berkata begitu seperti Nabal berkata kepada Daud. Kita tahu masalah adalah bagian dari roda kehidupan. Pasti semua orang alami masalah. Tapi bagaimana seseorang mengatasi masalah, itu yang membedakan. Jadi seseorang menjadi apa dan siapa dia, bukan karena orang lain. Sekali lagi, kita menjadi apa dan siapa bukan karena orang lain, bukan karena perkataan orang, bukan karena tingkah laku orang lain. Bukan karena persoalan yang ditimbulkan orang lain. Tapi karena diri kita sendiri. Kalau kembali kita melihat kisah ini, bukan tanpa alasan Daud minta sesuatu kepada Nabal. Bukan tanpa alasan. Yang pertama, karena Daud tahu Nabal mampu memberi apa yang Daud inginkan. Dalam ayat 2, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Jadi Nabal ini orang yang terkaya di Maon. Dia punya 3.000 ekor domba dan kambingnya 1.000 ekor. Nah, waktu itu, zaman itu kekayaan diukur dari ternak yang dimiliki oleh seseorang. Jadi Daud minta, dia tahu Nabal punya sesuatu. Yang kedua, bukan tanpa alasan Daud minta sama Nabal, karena Daud melindungi harta benda Nabal. Daud melindungi kepunyaan Nabal. Daud melindungi miliknya Nabal. Ayat 8 dikatakan. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Daud sudah merendahkan diri. Ayat 16.
Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Gembala-gembala Nabal, dia cerita kepada istri Nabal bahwa Daud dan orang-orangnya itu seperti pagar tembok sekeliling kami, tidak mengganggu kami, menjaga penggembalaan kami. Kami menggembala dekat mereka, mereka tidak mengganggu kami. Nah, seharusnya Nabal sadar dan memberikan apa yang Daud minta. Yang pertama, karena Daud itu raja. Daud itu raja. Apa yang Tuhan minta atas kita? Dia raja segala raja. Yang kedua, Daud melindungi domba-domba Nabal. Daud melindungi domba-domba Nabal. Tuhan juga melindungi kita. Yang ketiga, Daud sedang terjepit, membutuhkan. Satu waktu Tuhan berkata, kenapa mereka bilang begini? Pada satu waktu Tuhan berkata pada orang-orang yang satu golongan kambing, satu golongan domba. Yang kambing berkata, kapan kami tidak memberi engkau makan dan minum? Tuhan berkata kepada orang-orang yang tidak mampu, kalau engkau memberi sama engkau dengan memberi aku. Dan di sini kita bisa melihat Nabal berkata, siapa anak Isai itu? Berarti Nabal tahu Daud itu raja. Bukannya pemberian yang diterima oleh Daud, tapi caci maki, makian. Jangan sampai ada gerutuan dalam hati kita. Dalam ayat 10a, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Kenapa Nabal berkata seperti itu? Ya karena itu pribadinya. Karena itu dirinya. Bukan Daud, bukan diri orang lain. Karena itu memang karakternya, dirinya. Ayat 25a. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Dursila itu jahat dan bebal itu keras tengkuk, sulit dinasihati. Nabal dia tidak sadar dari siapa dia memperoleh semuanya itu. Seharusnya dengan permintaan Daud dia sadar bahwa semua yang dia peroleh itu karena Tuhan. Tapi tidak terjadi pada diri Nabal. Yang keluar bukan kasih, yang keluar adalah caci maki. Ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumanku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Kembali Nabal berpura-pura tidak kenal siapa Daud. Dan kita lihat keputusan Nabal. Keputusan itu buah yang diterima oleh Nabal. Keputusan kita juga buah yang kita terima. Lihat akhir hidup Nabal. Ayat 37 sampai 38. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Keputusan yang salah membuat Nabal mati. Jangan sampai rohani seseorang mati karena keputusan yang salah. Jangan salahkan orang lain dengan berkata, ya karena aku tidak kenal siapa Daud, tidak tahu siapa anak Isai. Jangan kita pura-pura lalu menyalahkan orang lain dengan persoalan yang ditimbulkan oleh orang lain. Karena itu adalah keputusan kita. Maka jadilah pribadi yang tidak gampang menyalahkan orang lain apapun persoalan yang kita sedang hadapi, kita sedang alami. Kita lihat terus contoh yang kedua, Adam dan Hawa. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat 12. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa, buah yang di dalam taman itu boleh engkau makan semua, kecuali buah yang ada di tengah taman. Tidak boleh buah pohon yang ada di tengah taman, tidak boleh engkau makan. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Dan iblis masuk di dalam ular dan menggoda Hawa. Lalu Hawa tertarik, lalu Hawa makan dan dia berikan kepada Adam dan Adam makan. Lalu mereka melihat keadaan mereka telanjang, mereka berdosa. Lalu Tuhan tanya, Adam, Hawa, di manakah engkau?
Lalu kita melihat waktu ditanya, kenapa engkau makan? Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi pohon itu kepadaku. Kalimat pertama itu menjelaskan bahwa Adam menyalahkan Tuhan. Manusia, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini jawaban daripada Adam. Waktu Tuhan tanya, kenapa engkau makan buah yang aku larang? Adam menjawab, menyalahkan Hawa dan sekaligus menyalahkan Tuhan. Jangan sampai jawaban kita salah, lalu kita juga menyalahkan Tuhan. Adam bilang, karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan perkataan kita terhadap pasangan kita. Suami gampang menyalahkan istri, istri gampang menyalahkan suami. Karena hadapi persoalan. Lalu kita mendengar orang berkata, jangan-jangan aku salah pilih. Jangan-jangan itu bukan pendamping saya. Karena persoalan, karena masalah. Jadi bukan karena masalah yang ditimbulkan siapapun, tapi karena diri seseorang itu sendiri. Saudara, kita bisa melihat, saudara, manusia pertama membenarkan diri. Membenarkan diri itu sama dengan menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan orang lain, dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya dirinya sendiri. Menyalahkan orang lain sama dengan membenarkan diri. Menyalahkan orang itu sama dengan pembelaan diri. Menyalahkan orang itu sama dengan berdiri atas kebenaran diri atau atas harga diri atau atas gengsi. Banyak orang gengsi, menyalahkan orang lain, membenarkan diri. Jadi ucapan Adam menyatakan, Hawalah yang membuat ia makan buah yang dilarang Tuhan itu. Sebenarnya Adam bisa saja berkata, kalau Hawa tidak memberikan kepadaku, aku tidak akan makan. Tapi kita melihat di sini Adam menyalahkan Hawa. Coba kalau Hawa tidak tertipu dengan ucapan ular. Coba seandainya Adam berkata tidak, walaupun Hawa sudah menyodorkan buah yang dilarang itu, ia tidak berdosa. Manusia waktu hadapi masalah, yang keluar itu pembelaan diri. Jadi jangan salahkan orang lain, itu karena tergantung dirimu. Kemudian kita melihat Hawa, manusia kedua, menyalahkan makhluk yang lain. Hawa menyalahkan ular, ayat 13 Kejadian 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka ku makan. Memang ular, karena di dalamnya adalah iblis. Tapi kita melihat dari menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saudara, kita bisa mengerti memang ular dipakai iblis pada waktu itu. Ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang lain. Orang lain menimbulkan persoalan kepada kita karena ada sesuatu di balik orang itu. Tapi bukan keputusan orang lain. Bukan karena persoalan, tapi karena kita sendiri, karena orang itu yang memutuskan dirinya sendiri. Jadi persoalan itu bisa karena orang lain yang membuat, tapi keputusan kita bukan ditentukan oleh orang lain. Amin. Keputusan kita ditentukan oleh kita sendiri. Artinya pribadi kita. Kita mau rajin, kita mau setia, itu keputusan kita. Kita mau malas, tidak setia, itu keputusan kita. Jangan berkata aku tidak hadir, aku malas karena dia, karena begitu dan sebagainya. Karena keputusan kita. Jadi seandainya Hawa berkata tidak kepada ular yang membujuknya, maka tentu dia tidak akan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dia juga tidak akan memberikan kepada suaminya. Seandainya, memang pada waktu itu ular bicara ini karena ada iblis yang memakai dia. Seandainya dia bisa bicara, dia berkata, kenapa Hawa mau? Nah, maksudnya kalau persoalan itu tiba, kita harus punya filter. Jangan kita buka diri mau, lalu masuk di telinga, masuk di hati, lalu membuat kita mendongkol, lalu kita membuat sikap kita. Dan berkata, karena dia, aku menjadi begini. Jadi pembelaan diri itu menyatakan iman seseorang yang tidak kuat. Karena dia memberi keputusan bukan berdasarkan firman, tapi berdasarkan persoalan yang dia hadapi.
Orang bisa berkata, karena dia kok aku sakit hati. Karena dia kok aku ambil sikap seperti ini. Kalau dia tidak menyakiti aku gak akan seperti ini. Memang iblis itu biang keroknya. Iblis pakai ular memujuk Hawa. Dia tahu, dia ingin orang-orang percaya melanggar firman. Hati-hati dengan waspada dengan cara iblis. Selalu menyodorkan persoalan, selalu menyodorkan masalah. Bisa melalui orang lain, situasi kondisi. Agar orang mengambil keputusan yang melenceng dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita. Kalau kita membuka dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebuah nubuatan yang sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus mati tergantung di kayu salib, dia meremukkan kepala ular. Dia meremukkan iblis. Tidak ada daya bagi iblis untuk mengganggu miliknya Tuhan. Dan dikatakan dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebuah nubuatan yang sudah digenapi dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ini membuat seharusnya anak-anak Tuhan harus menang daripada iblis. Maksudnya menang dari tipu daya iblis. Menang waktu alami persoalan. Dia harus menguasai persoalan dalam arti karena mengalahkan persoalan. Bukan dikalahkan oleh persoalan. Iblis itu memang licik dan licin. Bagaikan ular, sulit ditangkap, cepat menghindar, cari tempat perlindungan. Tapi bukan diam. Kalau terus diserang dia akan menggigit kalau dia dipojokkan. Kalau dia mau ditangkap. Nah sekarang kembali kita melihat tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tentu cerita kepada anak-anaknya. Kelicikan iblis pasti dia cerita. Karena dari perkawinan mereka lahirlah 2 orang anak laki-laki, Kain dan Habil. Dalam Kejadian 4 ayat 1 berkata begini. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat di sini Hawa dia sudah terima pertolongan Tuhan dengan lahirnya anaknya yang pertama, itulah Kain. Waktu Kain lahir, Hawa berkata seperti itu. Nah, pasti Hawa cerita kepada anak-anaknya dan Kain dia harus tahu bahwa perkataan ibunya, perkataan Hawa itu harus menjadi tonggak bagi Kain. Selalu Kain harus berkata, seharusnya Kain berkata, aku hidup karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan juga harus menjadi tonggak bagi kehidupan kita. Kita tahu kita hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi dia. Karena kemurahan Tuhan. Sadarkah kita oksigen yang kita hidup ini itu dari Tuhan dan gratis. Coba seandainya kalau kita harus beli, kita tidak akan mampu. Kalau kita mampu memiliki kemampuan menghirup oksigen atau menghirup udara itu, bisa bernafas itu juga karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur apapun yang kita hadapi. Persoalan pasti ada dalam kehidupan kita seperti roda kehidupan. Jangan salahkan orang lain, harus mengucap syukur. Yang pertama akan menyadarkan kita. Kalau orang mengucap syukur, dia akan disadarkan. Kalau aku hidup sampai hari ini, semua karena Tuhan. Itu membuat dia bergantung sama Tuhan. Dan yang kedua, kalau orang tahu bersyukur, dia tidak menyalahkan orang lain. Membuat dia tidak suka menyalahkan orang lain, apapun yang orang lain perbuat. Logika pasti tidak bisa terima. Kok enak? Dia yang menimbulkan persoalan. Ya biar dia tahu rasa. Itu kita, logika. Tapi Tuhan bilang, pembalasan itu adalah hakku. Jangan seperti Kain. Kalau kita baca terus kisah ini dalam Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita berkata, kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena tidak jaga hati. Kita melihat Daud dalam Mazmurnya, dia berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud minta setiap ucapan yang keluar dari mulut bibirnya, setiap kata-kata yang dia ucapkan selalu bermuatan firman. Dia minta Tuhan jaga. Tiap hari kita hadapi persoalan, kita minta Tuhan jaga. Kain, waktu persembahannya tidak diterima, dia membenci kepada Habil. Jangan mau ditipu oleh iblis. Membenci itu sama dengan membunuh, kata firman. Dan tidak ada tempat bagi pembunuh di dalam kerajaan sorga. Karena itu pergunakan perisai iman. Dalam ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Harus punya iman. Yakin hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dia berkata, engkau aku letakkan di telapak, lukiskan di telapak tanganku, engkaulah biji mataku. Yakin kita ada biji mata Tuhan, amin. Kita adalah dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Jangan karena persoalan membuat kita melenceng dari firman. Kain tidak hati-hati, dia terjebak. Iblis berupaya menjebak seseorang supaya dagingnya muncul, dagingnya kuat, kebencian menguasai Kain. Dalam ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Alkitab mengatakan hati Kain menjadi panas. Berarti sebelumnya dia tidak panas. Dia jadi panas karena dirinya sendiri mau jadi panas. Bukan karena persoalan. Kain tidak mau introspeksi. Kenapa Tuhan tidak terima persembahannya? Justru dia tenggelam dalam kekecewaan. Banyak orang tenggelam dalam kekecewaan. Tuhan tidak mau itu. Kecewa adalah hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kecewa bisa membuat orang tidak bisa berdiri dalam kebenaran firman. Seharusnya Kain menguasainya. Firman Tuhan bilang begini ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harus berkuasa. Siapa yang harus berkuasa? Atas dirinya, Kain. Maksudnya siapa yang harus menguasai emosinya? Kain. Siapa yang harus mengatasi persoalannya? Kain. Siapa yang harus mengatasi persoalan kita? Kita sendiri. Karena itu engkau harus berkuasa atasnya. Kita juga harus mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan yang kita dengar dengan sungguh harus mampu menumbuhkan kerohanian kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita dewasa secara rohani dan mampu hadapi persoalan. Kalau tidak, maka daging yang tumbuh akibatnya selalu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Hiduplah dengan iman, firman, dan doa. Hiduplah dengan iman, firman, dan doa. Tanpa iman, tanpa firman, tanpa doa membuat orang hidup tidak sesuai dengan firman. Kata-kata pikirannya suka melukai orang lain, tindakannya suka melukai orang lain. Tapi mari kita terus bawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itu tergantung dirimu. Kembali kita baca ayat 7c dalam Kejadian 4. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita yang harus menguasai. Bukan persoalan bukan orang lain, bukan menyalahkan persoalan orang yang ditimbulkan orang lain. Tuhan sebenarnya sudah taruh kemampuan. Tuhan sebenarnya sudah taruh kemampuan kepada Kain. Tuhan juga
taruh kemampuan kepada kita. Tinggal kita mau, tergantung kita. Tuhan taruh kemampuan itu pada mulut kita. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Puji-pujian. Dikatakan puji-pujian kepada Tuhan. Tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ada persoalan atau tidak. Waktu senang atau susah. Waktu kekurangan atau diberkati. Tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tetap memuliakan Tuhan pada segala waktu. Waktu senang atau susah. Waktu hadapi persoalan atau tidak. Waktu disalahkan orang atau tidak. Waktu dibenci atau tidak. Tetap memuliakan Tuhan. Dan itu tergantung kita. Tuhan sudah siapkan itu di rumahnya. Karena di dalam rumahnya ada puji-pujian. Rumahnya Tuhan adalah hati kita. Paulus katakan kita ini adalah baiknya Tuhan. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di baitmu yang kudus. Paulus bilang, tidakkah engkau tahu tubuhmu adalah rumah Allah, bait Allah. Kita harus kenyang dengan firman Tuhan. Baru kita akan mampu menghadapi masalah dan tidak menyalahkan orang lain. Tapi minta pertolongan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Singa-singa muda boleh kelaparan dalam Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda dikatakan merana kelaparan. Singa-singa muda. Bicara orang yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, logikanya, harga dirinya, gengsinya. Dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sudah orang-orang bisa kekurangan damai, kurang sukacita, tidak ada ketenangan. Kalau mengandalkan kekuatan, kalau berdiri atas kebenaran diri sendiri, kalau suka menyalahkan orang lain. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar sama Tuhan, orang yang terus hidup dekat dengan Tuhan, orang yang terus menghormati Tuhan, dia tidak akan kekurangan yang baik. Mari sore pada pagi hari kita terus hidup menyenangkan Tuhan. Karena dia ada Allah yang tidak mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kembali tepuk tangan bagi dia. Tuhan berkati kita. Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sebuah pujian. Mari bangkit berdiri. Kau ubah mataku, air mataku jadi permata. Kau ubah air mataku jadi permata. Kalau engkau alami persoalan, kalau engkau alami hambatan, kalau alami penderitaan, kalau engkau alami tekanan, pandang kepada Tuhan. Tuhan sanggup merubah air matamu menjadi permata. Menjadi indah di mata Tuhan. Tidak lagi menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan. Tapi kita datang sama Tuhan. Kau ubah air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kain hitam. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kekecewaan, dia bisa ubah jadi bintang-bintang. Bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Kembali katakan, kau ubah air mataku jadi permata. Kau ubah air mataku. Minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan dia. Apapun persoalan yang kau sedang hadapi dan alami. Yakin Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang mengerti lebih dari yang kau mengerti tentang dirimu. Dia tahu persoalanmu, dia tahu persoalanku. Tapi dia pasti menjamah engkau dan memulihkan hidupmu. Bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu, betapa beda jalanmu. Jalan Tuhan bukan logika kita. Seperti langit dan bumi jaraknya. Dia Tuhan,
Dia teman, dia sahabat kita. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kembali katakan, kau ubah air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan Tidak ada yang mustahil. Kau alami kepahitan, kesulitan. Datang sama Tuhan, berdiri atas kebenaran firman-Nya. Katakan, Yesus, oh Yesus, oh Yesus, tak pernah teman seperti Engkau. Yesus, oh Yesus. Angkat tanganmu, Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia Tuhan, tapi Dia dekat dengan kita. Dia mau kita pulang dengan diberkati oleh Tuhan, pulang dengan dijamah oleh Tuhan. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus. Yesus, Dia lihat kita, oh Yesus, Dia pandang kita, Dia datang sama kita, Dia jamah kita. oh Yesus. Ibu Gembala akan berdoa. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus. Tuhan, Kau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat untuk pertolongan-Mu. Oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, Kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi Amin, haleluya. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Mungkin menjadi pergumulan kita
menghadapi persoalan yang sangat berat. Kita merasakan kekuatan kita sudah hampir habis. Tetapi kita bersyukur pada pagi hari ini. Saat kita rasakan kelemahan, saat kita rasakan ketidaksanggupan, saat kita rasakan penderitaan yang besar, air mata kita terkuras habis. Tapi kita lihat ada Yesus bersama dengan kita. Bukankah Dia sedang membawa tabung untuk menampung setiap tetes air mata? Bukankah Dia ada di setiap jalan-jalan kita yang sulit untuk memegang tangan kita, untuk menopang kita? Bukankah saat kita merasakan Tuhan, aku tidak mampu lagi, dan Dia melihat kita dengan kasih sayangnya, Dia mengangkat kita, Dia menopang kita, Dia mengajak kita berjalan melalui jalan yang sulit itu. Yesus setia di dalam hidupmu. Yesus ada di dalam jalan-jalan kita. Kekuatannya adalah kekuatan kita. Firman-Nya yang hidup, perkataannya yang hidup menghidupkan kita di dalam kesulitan-kesulitan kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita berkata, Tuhan, aku kuat karena Engkau. Mari kita nikmati Yesus di dalam jalan-jalan kita. Mari kita nikmati keberadaannya di dalam kesulitan-kesulitan kita. Kita akan lihat keindahan-keindahan karena kita bersama dengan Dia. Haleluya Yesus. Tuhan berikan nyanyian-nyanyian yang indah di dalam kepahitan hidup kita. Dia yang hapuskan setiap luka hati yang tersayat dalam hidup kita. Oh indahnya kami melihat adalah kesukaran yang dapat membuat kami pahit hati. Tetapi saat kami memandang kepada Engkau, kami lihat bahwa jalan-Mu ada di atas segala-galanya. Di dalam Engkau tidak ada yang tertutup. Di dalam Engkau tidak ada yang sulit. Di dalam Engkau tidak ada yang tidak dapat terselesaikan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja di luar batas pikiran kami. Itu sebabnya kami mau berpasrah kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Engkau. Karena Tuhanlah yang sanggup membuat padang berbunga dari segala sesuatu yang tidak baik pada saat ini. Aku akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau jalan di dalam pemikiran Engkau. Biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar terus hidup, menghidup dan berbicara kepada kami Tuhan di dalam setiap waktu. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Kami mau dengar perkataan-Mu secara pribadi dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-Mu. Karena setelah kami percaya firman Allah, setelah kami berpasrah kepada Tuhan, setelah kami hanya berharap kepada Engkau, kami percaya hanya kebaikan, hanya kebaikan, hanya kebaikan yang akan terjadi dalam kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan suara firman. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menaruh perkataan-Mu yang kudus dalam hati. Berkati jemaat Tuhan yang mengimani, yang percaya kepada perkataan Allah. Karena perkataan-Mu adalah hidup dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut, membuat firman Allah tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih pimpinan-Mu Roh Kudus. Buat setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Jadi umat yang mengerti firman dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Tolong mereka. Tolong anak-Mu Tuhan. Berkati persembahan mereka. Milik Tuhan yang mereka persembahkan, Tuhan juga berkati. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.